Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas standar usaha optikal yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021. Selamat datang, saya ucapkan untuk rekan-rekan semua. Bila rekan-rekan bermaksud untuk update tentang regulasi bidang kesehatan dan perumahasakitan, jangan lupa untuk subscribe dan komen pada deskripsi di bawah ini. Kita lanjutkan. Untuk standar usaha optikal, ada beberapa ketentuan yang diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021. Jadi optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi dan pelayanan optisi dan atau pelayanan lensa kontak. Untuk SDM-nya kita sebut dengan refraksionis optician atau optometris. Jadi mereka-mereka yang telah lulus pendidikan refraksi optisi atau optometris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentang surat izinnya terbagi menjadi surat izin praktek refraksionis optician atau SIP RO, kemudian surat izin praktek optometris atau SIPO. Surat izin praktek ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah, kabupaten, kota, di mana optikal itu berdomisili. Nah, organisasi profesi adalah wadah berhimpunnya refraksionis optician atau optometris. Ketentuan peraturan menteri ini memiliki ruang lingkup yaitu pengaturan kegiatan pelayanan penunjang berupa optikal yang dikelola baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun swasta. Persyaratannya untuk mendirikan optikal ada dua persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum meliputi surat pernyataan nama dan alamat optikal, kemudian perjanjian kerjasama optikal dengan rumah sakit apabila optik itu berada di dalam rumah sakit, kemudian surat pemenuhan standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021. Bila bermaksud untuk melakukan perpanjangan, jenis dokumen yang diperlukan itu adalah sertifikat standar yang masih berlaku, kemudian perjanjian kerja antara optikal dengan rumah sakit bagi optikal yang berada di dalam rumah sakit. Kemudian profil optikal terdiri dari daftar tenaga yang meliputi jumlah dan jenis dari tenaga, kemudian sarana prasarana, peralatan, serta jenis pelayanan yang diberikan oleh optikal tersebut. Bila mana terjadi perubahan, dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melakukan perubahan adalah surat pernyataan penggantian nama, kemudian jenis badan hukum yang ditandatangani oleh pemilik, kemudian perubahan akta notaris, sertifikat standar yang asli sebelum dilakukan perubahan. Nah, perubahan sertifikat standar bisa dilakukan di sistem OSS apabila terjadi perubahan nama, jenis badan hukum, alamat, dan tempat yang diperlukan verifikasi lapangan ulang. Jadi kalau misalkan perubahan itu adalah menyangkut alamat dan tempat, maka akan dilakukan verifikasi lapangan ulang atau kita istilahkan dengan visitasi. Untuk persyaratan khusus meliputi daftar sarana dan prasarana yang dimiliki dan peralatan, serta ini dalam bentuk jenis dan jumlah. Kemudian daftar sumber daya manusia, ini jumlah SDM-nya dan kualifikasi SDM-nya. Untuk struktur organisasi, setiap optikal harus memiliki struktur organisasi. Nah, kebijakan tentang struktur organisasi dan tata kelola ini menjabarkan seluruh kegiatan pelayanan dari optikal. Optikal memiliki bagian organisasi, paling sedikit itu adalah kepala atau pimpinan optikalnya, dan penanggung jawab pelayanan dan mutu. Nah, ketentuan tentang tugas dan tanggung jawab itu dibuat secara tertulis. Nah, untuk penilaian tentang perizinan, jadi optikal ini termasuk dalam kategori usaha dengan resiko menengah rendah, sehingga pelaku usaha harus memiliki NIB dan sertifikat yang standar.
Nah, sertifikat standar dapat diperoleh melalui pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha melalui sistem OSS. Jadi demikian tentang perizinan optical dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua yang hendak memperpanjang usaha optikalnya atau rekan-rekan yang kemudian tertarik untuk kemudian memiliki optikal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.